kenapa sih kita harus belajar tentang mencet ke kiri, mencet ke kanan? Bingung gak sih? Iya kan, bingung banget. Coba deh lihat ini. Kalian apa sih? Kita tuh bingung tahu ini lagi ngerjain statistika yang tadi tuh caranya kayak gimana. Udah deh, nanti kalian lihat video. Kalian tahu nggak sih squareness itu apa? Squareness adalah ukuran kemencengan suatu kurva yang merupakan kurva yang tidak simetris dapat menceng ke kiri atau ke kanan. Jika rata-rata sama dengan modus atau median, kurvanya cenderung simetris dengan tingkat kemencengan sama dengan 0. Namun, jika rata-rata tidak sama dengan median atau modus, maka kurvanya cenderung menceng ke kiri dengan tingkat kemencengan kurang dari 0 dan menceng ke kanan dengan tingkat kemencengan lebih dari 0. Tingkat kemencengan kurva dapat dihitung dengan rumus Person, yaitu TK sama dengan X bar dikurang mod per S atau TK sama dengan 3 dikali X bar dikurang med per S, di mana X bar sama dengan rata-rata, mod sama dengan modus, med sama dengan median, dan juga S sama dengan simpangan baku. Selain itu, dapat dihitung juga dengan rumus Moman untuk data tidak berkelompok dan juga untuk data berkelompok. Alpha 3 dalam rumus tersebut sering disebut momen koefisien kemencengan. Selanjutnya, jika kelas intervalnya sama, maka dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, kalau kurtosis itu mengukur keruncingan kurva, apakah kurvanya runcing, normal, atau datar? Runcing jika keruncingannya lebih dari 3, normal jika keruncingannya sama dengan 3, datar jika keruncingannya kurang dari 3. Kurtosis dapat dihitung dengan rumus alpha 4 untuk data tidak berkelompok dan juga untuk data berkelompok. Jika kelas intervalnya sama, maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biar kalian gak bingung mikirin rumus-rumus, yuk langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui data nilai ulangan statistika mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Ekonomi Syariah. Tentukan tingkat kemencengan dan kemiringan kurvanya. Nah, dari data tersebut kita sudah tahu kelas dan juga jumlah frekuensinya. Nah, kelas memiliki nilai interval yang sama dan juga frekuensi memiliki jumlah 40. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata. Sebelum menghitung rata-rata, kita harus mengetahui nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah adalah pertambahan dari tiap kelas selalu dibagi 2. Contohnya, 31 ditambah 40 dibagi 2 menghasilkan 35,5 hingga seterusnya sampai mendapatkan hasil 458,5. Selanjutnya adalah menghitung FM. FM adalah hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengah. 4 dikali 35,5 sama dengan 142 hingga seterusnya dan mendapatkan hasil akhir 2710. Nah, di sini ada rumus MEAN yang dimana X bar sama dengan sigma FI kali MI per FI. Nah, hasil dari data yang sudah ada, sigma FI kali MI hasilnya itu 2710 dibagi hasil FI yaitu 40. Jadi 2710 dibagi 40 hasilnya 67,75. Jadi hasil MEAN tersebut adalah 67,75 yaitu berada di kelas keempat. Untuk selanjutnya di sini ada median. Nah, bagaimana sih cara menghitung median? Untuk menghitung median, langkah pertama yaitu kita harus mencari datanya dulu. Nah, di sini ada C sama dengan 10 yang dimana jarak kelas 1 sampai ke kelas 2 itu jaraknya itu 10. Lalu ada letak median yang dimana N per 2. Nah, letak median itu 40 dibagi 2 sama dengan 20. Lalu ada kelas keberapa dari MEAN tersebut berada di kelas keempat yaitu 61 sampai 70. Nah, LO-nya itu 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Lalu FK-nya itu 4 tambah 3 tambah 5 hasilnya 12. Lalu FM-nya itu 8. Untuk selanjutnya, bila mana kita sudah menentukan dulu data-data mediannya, lalu kita masukkan ke dalam rumus median, yang dimana rumus median tersebut ME sama dengan LO tambah C dikali N per 2 dikurangi FK per FM. Nah, LO-nya itu sudah ada ya, yaitu 60,5, C-nya itu 10, N per 2-nya itu 20,
dikurangi FK-nya itu 12, lalu FM-nya itu 8. Nah, yang 60,5 dikebawahin, yang 10-nya dikebawahin. Nah, yang dalam kurungnya itu 20 dikurangi 12 itu hasilnya 8. Nah, yang 8-nya itu dikebawahin. Lalu 8/8 itu dibagi yaitu hasilnya 1. Nah, dimana 60,5 ditambah 10 dikali 1. Nah, 10 dikali 1 hasilnya itu 10. Nah, jadi 60,5 ditambah 10 hasilnya itu 70,5. Jadi hasil dari median tersebut adalah 70,5. Selanjutnya, sebelum menghitung tingkat kemencengan, maka kita harus tahu simpangan tiap kelasnya dan juga hasil kali dari frekuensi dikali nilai simpangan tiap kelasnya. Pertama-tama, kita harus menentukan simpangan di tiap kelasnya. Biasanya, dengan kelas yang ganjil, di tengah-tengah kelas itu bernilai 0. Maka, jika ditarik ke bawahnya, maka akan menghasilkan nilai positif, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, jika ditarik ke atas, maka akan menghasilkan nilai negatif, yaitu 0, min 1, min 2, dan min 3. Selanjutnya, menentukan D pangkat 2. D pangkat 2 adalah hasil pangkat dari simpangan tiap kelasnya. Contohnya, min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Begitupun seterusnya hingga D pangkat 4. Selanjutnya, menentukan F kali D. F kali D adalah frekuensi dikali simpangan tiap kelasnya. Contohnya, 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Selanjutnya, menentukan F kali D pangkat 2. Contohnya, 4 dikali min 3 yang dipangkatkan 2 hingga menghasilkan 36. Begitupun seterusnya hingga D pangkat 4. Di sini kita akan mencari simpangan baku dengan menggunakan rumus SC pangkat 10 sama dengan akar sigma VD pangkat 2 per N dikurangi akar dalam kurung sigma FD per N pangkat 2 sama dengan 10 kali akar 113 per 40 dikurangi akar dalam kurung 9 per 40 pangkat 2 sama dengan 10 kali akar 2,825 dikurangi dalam kurung 0,225 pangkat 2 sama dengan 10 dikali akar 2,825 dikurangi 0,005625 sama dengan 10 kali akar 2,819375 sama dengan 10 dikali 1,679 yang menghasilkan yaitu 16,79. Setelah mengetahui simpangan bakunya, kita akan mencari TK atau tingkat kemencengan dengan menggunakan rumus TK sama dengan 3 dalam kurung X bar kurangi med per S sama dengan 3 dalam kurung 67,75 kurangi 70,5 per 16,79 sama dengan 3 dalam kurung min 2,75 per 16,79 sama dengan 3 dikali min 0,1637 yang menghasilkan min 0,4911. Selain itu, kita juga akan menggunakan rumus momen. Karena kelas intervalnya sama, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari alfa 3, yang dimana rumus dari alfa 3 sendiri ini yaitu C pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1 per N dikali sigma FIDI pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 per N dikali sigma FIDI kuadrat dikali 1 per N dikali sigma FIDI ditambah 2 dikali 1 per N dikali sigma FIDI pangkat 3. Tadi udah dijelaskan terkait rumus dari alfa 3 ini dan juga disebutkan tadi ada C pangkat 3 per S pangkat 3 yang dimana C itu merupakan besarnya kelas lalu dipangkatkan 3 dibagi S itu adalah simpangan baku yang dimana dipangkatkan 3 juga dan tadi ada disebutkan yaitu N. Nah N itu merupakan banyaknya kelas. Lanjut, nah hasil dari C pangkat 3 dibagi S pangkat 3 yaitu nilai C-nya adalah 10 lalu dipangkatkan 3 lalu dibagi nilai S-nya yaitu 16,79 lalu dipangkatkan 3 sama dengan 1 per N-nya itu 40 dikali sigma FIDI pangkat 3 yaitu negatif 9 dikurangi 3 lalu dikali 1 per 40 dikali 113 yaitu dari sigma FIDI kuadrat lalu dikali 1 per 40 dikali 9 yaitu dari sigma FIDI ditambah 2 dikali 1 per 40 dikali 9 hasil dari sigma FIDI dipangkatkan 3.
Selanjutnya, hasil dari 10 pangkat 3 dibagi 16,79 pangkat 3 yaitu 10 pangkat 3 yaitu 1000 dibagi 16,79 pangkat 3 yaitu 4.733,1 sama dengan negatif 9 dibagi 40 dikurangi 3 dikali 113 dibagi 40 dikali 9 dibagi 40 ditambah 2 dikali 9 dibagi 40 pangkat 3. Lalu, hasil dari 1000 dibagi 4.733,1 yaitu 0,211 dikali hasil dari negatif 9 dibagi 40 yaitu negatif 0,225 lalu dikurangi 3 dikali hasil dari 113 dibagi 40 yaitu 2825 dikali 9 dibagi 40 yaitu hasilnya 0,225 ditambah 2 dikali hasil dari 9 dibagi 40 pangkat 3 yaitu hasilnya 0,225 pangkat 3. Lalu 0,211 dikali negatif 0,225 lalu dikurangi hasil dari 3 kali 2825 dikali 0,225 yaitu hasilnya 1,9 lalu ditambah 2 dan dikali hasil dari 0,225 pangkat 3 yaitu hasilnya 0,01139. Selanjutnya 0,211 dikali hasil dari negatif 0,225 dikurangi 1,9 yaitu negatif 2,125 dikurangi hasil dari 2 dikali 0,01139 yaitu hasilnya 0,02278. Lalu 0,211 dikali hasil dari negatif 2,125 ditambah 0,02278 yaitu hasilnya negatif 2,10. Lalu 0,211 dikali negatif 2,10 yaitu hasilnya negatif 0,4431. Nah, jadi untuk alfa 3-nya yaitu kita buletin menjadi negatif 0,44. Kita akan menghitung tingkat keruncingannya. Data-data yang diperlukan adalah data-data yang digunakan untuk menghitung tingkat kemencengannya. Yang dimana rumusnya itu alfa 4 sama dengan C per 4 per S per 4 dikali dalam kurung 1 per N dikali sigma FI/DI pangkat 4 dikurangi 4 lalu dikali 1 per N dikali sigma FI/DI pangkat 3 lalu dikali lagi dengan 1 per N dikali sigma FI/DI lalu ditambah dengan 6 dikali lagi dengan 1 per N dikali sigma FI/DI pangkat 2 lalu dikurangi 3 lalu dikali dengan 1 per N dikali sigma FI/DI pangkat 4 lalu kita masukkan angkanya yaitu 10 pangkat 4 per 16,79 pangkat 4 dalam kurung 1 per 40 dikali 677 dikurangi 4 lalu 1 per 40 dikali dengan negatif 9 lalu 1 per 40 dikali 9 lalu tambah dengan 6 dalam kurung 1 per 40 dikali 113 dalam kurung 1 per 40 dikali 9 pangkat 2 lalu dikurangi dengan 3 lalu 1 per 40 dikali dengan 9 pangkat 4 sama dengan 10.000 per 79.469 dikali dalam kurung 16,925 dikurangi dengan 4 lalu dikali dengan 0,225 dikali lagi dengan 0,225 lalu ditambah dengan 6 dikali 2,825 dikali 0,225 pangkat 2 lalu dikurangi dengan 3 lalu dikali dengan 0,225 pangkat 4 sama dengan 0,125835 dalam kurung 16,925 dikurangi 0,2025 ditambah dengan 6 dikali 2,825 dikali 0,050625 dikurangi 3 dikali 0,0256 sama dengan 0,125835 dalam kurung 16,925 dikurangi 0,2025 ditambah 0,8580 dikurangi 0,0768 sama dengan 0,125835 dikali 17,5037 sama dengan 2,2025 yang bisa kita bulatkan menjadi 2,20.
Jadi, tingkat kemencengan dari data nilai ulangan statistika mahasiswa hasilnya adalah minus 0,44, sehingga skewness-nya yaitu kurang dari 0 dan kurvanya menceng ke kiri. Sedangkan tingkat keruncingan dari data nilai ulangan statistika mahasiswa hasilnya adalah 2,20, sehingga kurtosisnya yaitu kurang dari 3 dan kurvanya datar. Gimana? Kalian udah paham belum? Oh iya, apa sih manfaat dari belajar metode sama skewness? Ada nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, ternyata kita belajar kurva skewness sama kurva hasil basis itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia bisnis, mereka dapat menganalisis resiko dan juga menentukan